Kan nilai moneter suatu produk sama sumber dayanya. Jadi gimana produk itu bisa bermanfaat kepada konsumen, terus perubahannya seperti apa di jangka panjang atau jangka pendek. Nah, itu model makro. Jadi lebih luas ya cakupannya. Kalau yang mikro tadi fokus ke konsumen. Ya kenapa, apa, bagaimana dia berperilaku. Itu mikro. Tapi kalau makro itu nilai moneternya. Sampai sini paham? Untuk model tradisional. Oke. Terus ini ada ekonomi yang berhubungan dengan perilaku. Nah, itu di situ kalau nggak bisa kelihatan gambarnya, bisa dilihat di halaman 9.20. Jadi hubungan kondisi ekonomi dengan perilaku ekonomi. Itu dari George Katona. Jadi kalau actual ekonomi itu kondisi ekonomi yang nyata untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Jadi misalnya inflasi atau GDP, pajak, pendapatan, uang, pengangguran, nah itu keadaan nyata ekonomi yang terjadi pada saat ini. Itu dia akan dapat mempengaruhi psikologisnya konsumen, jadi psychological process. Jadi dia bisa mempengaruhi faktor psikologis konsumen kayak motivasinya seperti apa, terus persepsi, pengetahuannya, sikapnya. Misalnya kalau income-nya orang itu tinggi, otomatis kan sikapnya atau motivasinya kan ingin membeli barang-barang yang bagus, yang mungkin harganya mahal, misalnya seperti itu. Terus habis itu ini ada yang namanya consumer sentiment, itu terbangun dari proses psikologis dalam menanggapi kondisi ekonomi yang ada, terus membentuk keyakinan konsumen untuk consumer sentiment. Terus economic behavior itu akan membentuk suatu perilaku dari konsumen ya, menentukan perbedaan pengeluaran yang dilakukan konsumen pada suatu periode tertentu. Nah, jadi kayak tadi misalnya kalau harga di sini contohnya harga BBM naik, itu kan akan konsumen kan pasti mengalami kesulitan ekonomi. Jadi pemilihan barang yang dia beli juga akan berbeda, misalnya malah menyesuaikan dengan keadaan ekonomi sekarang. Jadi keadaan ekonomi negara itu juga mempengaruhi perilaku pembelian konsumen di suatu negara tersebut. Ini seperti itu. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan? Sampai ada penelitian purchasing power parity itu di ekonomi mikro apa makro ya, seru. Itu cara mengukurnya sampai berapa banyak Big Mac yang terjual di setiap negara. Oh, diajari nggak PPP itu, purchasing power parity. Jadi daya beli konsumen atau daya beli masyarakat itu salah satunya diukur dari Big Mac, jumlah Big Mac yang dibeli di suatu negara. Pernah dengar nggak? Kan karena kenapa kok pengukurannya menggunakan Big Mac? Karena hampir setiap negara kan ada McDonald. Nah, Big Mac itu kan ada di setiap McD, makanya diukur di situ berapa banyak yang dibeli. Pernah dengar nggak? Coba nanti di googling deh, purchasing power parity, daya beli masyarakat. Halo, bisa dengar saya? Itu ya, jadi keadaan ekonomi itu bisa mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Nah, terus
yang kedua tadi kan model tradisional yang kita bahas. Sekarang masuk ke model kontemporer, itu menekankan pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen berkaitan dengan produk jasa. Ini masih ingat nggak? Ayo, ini model-modelnya kemarin sudah kita bahas. Ada yang masih ingat salah satu? Nicosia model, itu bahasanya apa? Howard set. Oh ya, ini kan pertemuan terakhir. Tapi kan ujian masih tanggal 2, nanti kita bisa diskusi ya. Jadi kayak tanya jawab apa-apa buat sekalian belajar nge-review. Ya nah. Oke. Kita dibikin grup di message Facebook ya. Jadi tanya jawabnya di situ. Nanti deh saya bikinkan. Jangan lupa loh ya, ini model-model ini sudah kita pelajari kemarin. Kalau lupa nanti dibaca-baca lagi. Nah, sekarang alasan untuk mempelajari. Oh iya. Mbak mau presentasi sekarang tak nanti abis ini? Direkam bisa enggak? Ya udah gitu aja, direkam terus diupload aja ya Mbak ya. Sama Mbak Eng ya yang belum. Mbak Eng bisa dengar saya? Ya udah gitu aja ya. Direkam terus diupload. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini alasan untuk mempelajari perilaku konsumen untuk membuat seorang pemasar dapat memperkirakan bagaimana seorang konsumen memberikan reaksi terhadap stimuli yang diberikan melalui pesan-pesan iklan. Nah, itu kan dilihat ketika setelah iklan itu ditayangkan atau dimuat di media cetak apa media elektronik. Itu kan pasti ada reaksi dari masyarakat. Apalagi sekarang kan zaman internet sudah oke, banyak media sosial, sosmed itu kan pasti langsung orang-orang pasti komen. Misalnya ada suatu fenomena apa kan pasti langsung ada komen atau apa. Nah, itu kan bisa dilihat dari reaksi konsumen tuh kira-kira menerima nggak produk kita atau ada keluhan nggak. Nah, dari situ kan bisa dievaluasi terus diperbaiki kalau memang reaksinya kurang baik dari konsumen. Ya kan, makanya itu perlu dipelajari seperti itu. Kan karena intinya apa? Kemarin ingat kan? Kita menjual barang sama jasa produk itu untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Ya kan? Makanya itu perlu untuk mempelajari perilaku konsumen. Terus untuk memahami mengapa konsumen membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, ini kemarin juga sudah Mbak lakukan. Kenapa kok kayak kemarin pilih Asus misalnya, terus pilih Nikon, ya kan? Pilih apa? Mas Nano itu apa kemarin? Nasi siapa? Iya nasi jamblang. Masa? Saya lupa. Nah, kayak itu kan mau milih. Oh iya Mang Dul. Allah. Oke, terus ini dilihat bagannya. Jadi ini penelitian perilaku konsumen. Bagan ini bisa dibikin buat referensi mbak-mbak kalau memang nanti karya ilmiahnya mau tentang perilaku konsumen ya. Tapi sebenarnya ini lebih ke general sih, nggak spesifik ke apa namanya ke perilaku konsumen aja. Jadi ini penelitian secara general menetapkan tujuan penelitian. Kayak kemarin di bagian introduction kan ada alasan kenapa backgroundnya, kenapa kok pengen meneliti tentang suatu fenomena. Nah, karena ada alasannya, berarti kan ada tujuannya. Tujuannya untuk apa? Itu. Terus habis itu mengumpulkan data